Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 16 kabupaten kota di 4 provinsi periode 2024-2029 hari Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu.
Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 435 sampai dengan nomor 450 tahun 2024 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 16 kabupaten kota di 4 provinsi periode 2024-2029. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 16 kabupaten kota di 4 provinsi periode 2024-2029. Kesatu, mengesahkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 16 kabupaten kota di 4 provinsi periode 2024-2029 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing nama terlampir. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hasyim Asyari. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 435 sampai dengan nomor 450 tahun 2024. Dalam hal ini dibacakan provinsi, kabupaten kota, dan nama. Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Tegal, Charis Budiman, Imam Ghazali, Karyudi Prayitno, Moh Mansur Sarifuddin, Muhammad Masyadi. Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, Bayu Rizky Pramudia Ersandi, Lukman Hakim, Muhammad Arifin, Rifkohul Ibad. KPU Kabupaten Tulung Agung, Andik Budiarto, Dewa Aditya Parmanto, Jantur Noga Iswantoro, Moh Lutfi Burhani, Susana. Provinsi Maluku, KPU Kabupaten Buru, Faisal Amin Mamulati, Masri Kaimudin, Muhammad Kozali At-Tabrani, Saiful Kabau, Walid Aziz. KPU Kabupaten Buru Selatan, Disman Longa, Husni Hehanusa, Imran Loilatu, Mahyudin Tomia, Moh Hasan Fakaubun. KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Baco Jabumir, Halati Mangar, Krishna Petrus Ditubun, Robert Tilzuir, Talib Gamar Bobir. KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Agapitus Lamere, Anjani Rumra, Ape Levinus Keriapi, Randy Marlon Manaha, Yoma Efrina Domingas Naskai. KPU Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Aziz Ratu Konsina, Abdurrahim Lesnusa, Erik Ridwan Syukur, Harold Yumateo Patiasina, Samsudin Makwatwin. KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Asyu Judiah Arif Hanubun, Basuki Rahmat Oat, Melkior Roy Renel, Sujono, Trikoliwa Notanubun. KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Christian Matruti, Dolianes Bela Bobar, Florentina Layan, Obed Nathan Teftutul, Oliver Srue. KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Abuani Kasilaya, Roy Firdaus Atamimi, Saadia Tubaka, Upang Jalal, Wardi Ninilow. KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Armin Saleh Rumalolas, S. Heder Boften, Samas Rumodar, Septian Nugroho Solimawa, Syahrifuddin. KPU Kota Ambon,
Fadilah Bahdim, Harnita, Kaharudin Mahmud, Muhammad Fikri Latukonsina, Vika Jilian Edsti Saija, KPU Kota Tual, Abdul Hamid Ngili Tubun, Ali Rahayan, Frederick Carter Hukubun, Junaidi Bugis, Mutakin Ali Renhoran. Provinsi Papua, KPU Kabupaten Biak Numfor, Aprins F. Rumbewas, Asdar Jabar, Joy Nicholas Lawalata, Muhammad Mansur, Yulen Sirmomen Rumere, KPU Kabupaten Sarmi, Haris Edverson Karubaba, Irma Tamher, Muhammad Sadam Reningewur, Syahrir, Yohanes Yoce Richard Yenggu, ditetapkan di Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hashim Asyari. Persiapan pengambilan sumpah. Rohaniwan mengambil tempat. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya bersama-sama, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2024-2029. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik,
Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Perwakilan pejabat yang dilantik mengambil tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum mengambil tempat. Penandatanganan berita acara. Penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum kembali ke tempat. Perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Pembaca fakta integritas mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Fakta integritas. Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum, kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan ini, menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan. 2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum serta para pihak yang memiliki
preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum, dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 6. Mencegah terjadinya penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik, dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota secara kolektif kolegial dalam rapat pleno. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Fakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pembaca Fakta Integritas kembali ke tempat. Pataka kembali ke tempat. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir pada malam hari ini, Mas Parsadana Harahap, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Agus Melas. Yang kami hormati pimpinan Kesekjenan KPU, yang kami hormati para Ketua KPU Provinsi beserta Sekretaris KPU Provinsi. Saudara sekalian, para anggota KPU Kabupaten Kota yang baru saja dilantik atau mengucapkan sumpah janji. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat berupa sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk melaksanakan pelantikan atau pengucapan sumpah janji anggota KPU Kabupaten Kota pada 16 kabupaten kota yang tersebar di 4 provinsi dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang penting sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang baru saja dilantik atau mengambil sumpah jabatan. Yang pertama, kami minta teman-teman sekalian dalam menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pilkada, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berpegang teguh kepada kode etik penyelenggara pemilu. Karena dengan begitu kita dalam melaksanakan pemilu maupun pilkada dapat melangkah dan bekerja dengan penuh keyakinan dan tidak mudah goyah terhadap berbagai macam tekanan ataupun hal-hal yang kira-kira mengganggu jalannya kepemiluan atau pilkada di daerah kita masing-masing. Yang kedua, saudara sekalian, karakter lembaga kita ini adalah bersifat
KPU ini bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu sebagai lembaga yang bersifat nasional, bekerja di seluruh wilayah Indonesia dan KPU provinsi, kabupaten, kota adalah bagian dari KPU pusat. Karena di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, sebagai penanggung jawab akhir adalah KPU pusat. Nah oleh karena itu, saudara sekalian ketika melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu atau pilkada di daerah masing-masing, harap senantiasa mengikuti arahan apa yang ditentukan oleh KPU pusat. Yang ketiga, di dalam lembaga kita ini ada dua unsur, anggota KPU dan sekretariat. Nah oleh karena itu, harus selalu solid di antara anggota KPU berlima dan juga dengan sekretariat. Karena roda organisasi KPU ini bisa berjalan kalau dua unsur ini berjalan dengan kompak. Salah satu konsekuensinya adalah sebagaimana yang tadi diucapkan dalam fakta integritas, dan ini juga berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa dalam mengambil keputusan KPU ini berdasarkan rapat pleno atau ditentukan oleh 5 orang anggota, tidak bisa sendiri-sendiri tapi harus ditentukan bersama-sama, dibahas di dalam rapat pleno sebagai bentuk pengambilan keputusan tertinggi di internal kelembagaan KPU. Yang berikutnya saudara sekalian, tugas kita paling utama adalah layanan, yaitu melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan juga melayani peserta pemilu untuk dapat berkompetisi dalam pemilu maupun dalam pilkada. Nah, oleh karena itu kami berharap saudara sekalian bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan berintegritas dalam rangka untuk menjalankan tugas layanan tadi, yaitu melayani pemilih dan juga melayani peserta pemilu dalam pemilu maupun dalam pilkada. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui rangkaian tahapan pemilu 2024 belum selesai. Sekarang ini masih ada kegiatan berupa sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, baik itu untuk pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD maupun pemilu DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Oleh karena itu kami berharap saudara sekalian konsentrasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di pemilu 2024 yang lalu, dan kemudian kita juga harus mulai bersiap-siap untuk menyelenggarakan pilkada 2024. Kegiatan yang paling dekat untuk pilkada 2024 adalah pembentukan badan ad hoc yang akan kita mulai nanti tanggal 17 April 2024. Sehingga begitu kita masuk tahapan pemilu, masuk tahapan pilkada, kerja kita ini ukurannya adalah hari kalender, bukan hari kerja. Nah oleh karena itu kami berharap walaupun nanti di tengah-tengah libur atau cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, teman-teman harus tetap bekerja untuk mempersiapkan, karena nanti kalau hitungan hari kerja itu masuk lagi mulai tanggal 16 April, sementara tanggal 17 April sudah mulai pembentukan badan ad hoc. Sehingga ini harus dihitung betul, sepulang dari pelantikan ini harus segera lari, bekerja untuk mempersiapkan pilkada. Namun selain itu juga harus mulai mempersiapkan pertanggungjawaban laporan-laporan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang berikutnya saudara sekalian, KPU di tingkat pusat adalah pemimpin kepemiluan di tingkat pusat, KPU provinsi adalah pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi, dan teman-teman sekalian yang baru saja dilantik adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu, karena kepemimpinan yang efektif adalah keteladanan, maka kami berharap teman-teman sekalian para anggota KPU sebagai pemimpin kepemiluan di daerahnya masing-masing memberikan keteladanan tentang bagaimana mengerjakan pemilu, pilkada yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tertib, cermat, berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu, supaya kemudian proses maupun hasil pemilu diakui, punya legitimasi dan juga berintegritas. Yang terakhir, saudara sekalian, kita ini masih manusia biasa, ritme kerja kita ini tinggi, maka pesan kami supaya saudara sekalian menjaga kesehatan, lahir dan batin, sehat secara jasmani maupun rohani sepanjang masa pengabdian di KPU 5 tahun ke depan. Dan juga kita
senantiasa berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keselamatan dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Dan kita niatkan apa yang kita kerjakan ini semata-mata mencari ridho dan mencari rahmat dari Allah SWT, supaya apa yang kita kerjakan bernilai ibadah. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi pedoman, menjadi pegangan selama menjalankan tugas-tugas kepemiluan dan pilkada di daerah masing-masing. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, di bawah belayan sinar kasih-Mu kami hadapkan wajah dan hati menunduk khusyuk mengagungkan asma-Mu. Kami tadahkan kedua telapak tangan larut dalam doa. Semoga rahmat-Mu, bimbingan-Mu dan naungan-Mu senantiasa Engkau curahkan pada kami yang hadir dalam acara ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, betapa mulianya amanat dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Di pundak kami terpikul tanggung jawab bangsa, harapan pemerintah dan masyarakat. Karenanya ya Allah, limpahkan dan karuniakan kepada kami semua kemampuan dan kesanggupan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa kecil karya dan pengabdian kami di hadapan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Karena itu ya Allah, perkenan dan ridho-Mu senantiasa kami harapkan. Maafkanlah segala kesalahan dan khilaf kami. Engkaulah ya Allah tumpuan dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Mohon izin Bapak Ibu pejabat yang baru dilantik, 5 langkah ke depan jalan. Baik, pemberian ucapan selamat didahului. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.